Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan bahagia, serta semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik teman-teman, di video aku kali ini aku bakal bahas mengenai 5 amalan ringan tetapi pahalanya istimewa loh. Apa aja amalan itu? Simak terus videonya ya. Teman-teman yang belum subscribe channel YouTubeku, silahkan di subscribe dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya ada pemberitahuan di HP kalian setiap kali aku upload video yang baru. Baik, langsung aja ya teman-teman. Jadi Allah itu menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan itu hanya untuk beribadah kepada Allah ya teman-teman. Dan ibadah ini cakupannya luas sekali ya teman-teman. Tidak hanya sesuatu yang berhubungan langsung dengan Allah atau hablum minallah, tetapi juga yang kaitannya dengan sesama manusia atau hablum minannas. Dan kali ini aku mau bahas 5 amalan ringan dan mudah yang kaitannya dengan hablum minannas, yang kelihatannya itu ringan dan mudah untuk dilakukan ya teman-teman, tapi memiliki pahala yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau ada suara ayam berkokok berkali-kali ya teman-teman, karena ini memang sudah pagi ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ada suara ayam berkokok terus-terusan ya teman-teman. Baik, apa saja 5 amalan ringan dan mudah itu? Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama adalah menyingkirkan rintangan di jalan. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu pengguna jalan lain ini merupakan sebuah amal soleh ya teman-teman. Sebuah amal yang baik yang memang dianjurkan dalam Islam. Misalkan kita sedang berjalan gitu ya teman-teman, di jalan, kemudian ada kayu yang melintang atau kemudian ada paku, kemudian kalau kita niat dengan ikhlas karena Allah menyingkirkan gangguan itu, insya Allah akan mendapat pahala yang besar ya teman-teman. Jadi akan mendapatkan pahala yang luar biasa, bahkan Allah akan memasukkan ke dalam surga ya teman-teman. Dikisahkan ada seorang pria yang melewati dahan pohon di badan jalan. Kemudian pria itu berkata, "Demi Allah, aku akan menyingkirkan rintangan ini supaya tidak mengganggu kaum muslimin yang lain." Dan berkat amalan itu Allah menghapus dosa-dosa pria itu dan memasukkannya ke dalam surga. Masya Allah ya teman-teman, kelihatannya amalan ini sepele gitu ya teman-teman, tapi memiliki pahala yang istimewa. Bahkan Allah menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkan pria tersebut ke dalam surga. Amalan selanjutnya adalah memberi hadiah. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan ya teman-teman bahwa kita dianjurkan untuk saling memberi hadiah supaya kita itu saling mencintai. Nah, memberi hadiah ini bisa dari seorang suami kepada istri, atau mungkin sebaliknya, atau mungkin dari anak ke orang tuanya, atau mungkin sebaliknya. Dan memberi hadiah ini nggak perlu harus yang mahal ya teman-teman, dan nggak usah juga nunggu di momen tertentu gitu. Bisa kapan aja, kepada siapa aja gitu ya teman-teman, selagi kita memang ada gitu ya teman-teman. Salah satu manfaat dari memberi hadiah adalah untuk memperkokoh hubungan antara si pemberi dan juga penerima. Amalan yang selanjutnya adalah menunjukkan jalan orang yang tersesat. Nah, hal kecil seperti ini itu bernilai ibadah ya teman-teman. Misalkan contoh yang familiar di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Misalkan ada kurir paket nih lagi nganter paket orang gitu ya. Kemudian si kurir ini kelihatan bingung gitu nyari-nyari alamat. Kita bisa nih tanya ke abang kurirnya, misalkan, "Bang, lagi nyari alamat siapa?" gitu kan. Misalkan, "Oh, ini alamat ini," gitu. Kemudian kita tahu nih alamatnya. Ya udah, kita kasih tahu aja alamatnya di mana. Dan tahu nggak teman-teman, menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat itu sebagian dari ibadah ya teman-teman. Dulu ada seorang sahabat yang pernah berkata, "Jika kami ingin bersedekah, namun kami tidak memiliki apapun untuk disedekahkan, lantas bagaimana cara kami untuk bersedekah dan bagaimana cara menyedekahkannya?" gitu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Senyum kalian terhadap saudaranya adalah sedekah.
beramal ma'ruf dan nahi mungkar yang kalian lakukan untuk saudaranya adalah sedekah, dan menunjukkan jalan orang yang tersesat adalah sedekah. Jadi sedekah itu nggak harus selalu dengan materi atau uang ya teman-teman, tapi sedekah juga bisa dengan senyuman kita terhadap saudara kita, kemudian memberikan informasi dengan benar ke seseorang yang membutuhkan. Informasi tersebut itu juga sedekah ya teman-teman. Yang keempat adalah menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit itu sesuatu yang dianjurkan dalam Islam ya teman-teman. Ketika seseorang itu sakit, itu biasanya kan lemah gitu ya fisiknya, kemudian hatinya juga pasti sedih ya teman-teman. Jadi ketika kita menjenguk orang yang sakit, itu orang yang sakit akan merasa terhibur ya teman-teman, dan kedatangan kita juga bisa memberikan semangat kepada orang yang sedang sakit untuk semangat untuk sembuh gitu ya teman-teman. Banyak hikmah yang diperoleh saat kita menjenguk orang yang sakit ya teman-teman. Salah satunya adalah kita jadi merasa bersyukur gitu ya teman-teman atas anugerah kesehatan yang udah Allah kasih ke kita. Amalan yang selanjutnya adalah menghormati tamu dan menjamunya. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, ketika ada tamu yang datang ke rumah kita ya teman-teman, sikap kita adalah yang pertama, kita persilakan dulu tamu itu untuk masuk, kemudian untuk duduk gitu ya. Kemudian kita suguhkan minuman ya teman-teman. Syukur-syukur kalau misalkan kita bisa menyuguhkan cemilan atau mungkin makanan gitu ya. Kalaupun tidak ada, itu tidak apa-apa ya teman-teman, minimal banget itu air putih ya teman-teman. Dan sikap kita nih, misalkan kita sebagai tamu gitu ya, cara menghormati kita kepada tuan rumah adalah dengan meminum atau memakan minuman atau makanan yang disuguhkan oleh tuan rumah ya teman-teman. Ini bentuk dari menghargai kita ke tuan rumah gitu ya teman-teman. Masya Allah ya teman-teman, hal-hal sekecil ini itu sudah diatur dalam Islam ya teman-teman, dan itu semua memiliki pahala yang istimewa di sisi Allah. Makanya untuk kita semua, yuk kita mulai sekarang belajar dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang mungkin ringan gitu ya untuk kita lakukan. Berbuat baik kapanpun, dimanapun, semampu kita ya teman-teman. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sejatinya kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Sekian dulu ya teman-teman video dari aku, semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah kita bertemu di video aku yang selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk selalu takleh salawat, sedikit bicara berbanyak salawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.